membawa istri dan 2 orang anak untuk pulang kampung saja mungkin harus menahan diri 3-4 tahun. Kami hanya minta keadilan, itu saja yang kami minta. Dengan gaji hakim, take home pay hakim saat ini, ya kira-kira mungkin 3 hari uang jajan Rafathar, itu penghasilan kami. Coba bayangkan saja. Kami datang ke sini adalah jalan terakhir kami, Pak. Tentang permasalahan ini. Permasalahannya sepele. Kami digaji tanpa dasar hukum. Saya kira tuntut saja bahwa perlu hakim gajinya naik supaya independensinya bisa terjamin untuk memberikan keadilan. Dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Idealis dan realistis bukanlah 2 ihwal yang pantas untuk diadu. Tak heran rasanya bila tanggung jawab atas nama umat bisa saja tumpul, terlebih jika urusan dapur terancam tidak mengepul. Jika para pengadil diupah murah dan dianggap lumrah, bukankah sama saja dengan memberi banyak celah bagi penindasan untuk leluasa bertingkah? Air mata hakim tumpah kala menceritakan besaran upah. Mereka resah saat menemui sebuah ironi. Harga keringat para hakim yang bekerja dengan mempertaruhkan hidup dan keluarganya tak bisa menandingi uang Lex Parlemen Senayan. Ke DPR, sejumlah hakim pun memintainya. Ada prinsipnya, kami juga seorang manusia biasa saat itu. Dasar peraturan kuasa Gaji, skotip, Itu bantuan sudah ada bentuk protes. Kami juga nih memperjuangkan anak muda ya. Coba bayangkan saja, stakeholder kami sangat rentan. State pasti diuntan komisi ketandain rumah hakim untuk bertengah di kota. Kami mengambil kredit sana Pak. Itu mending di asuransi. Saya lakukan itu nggak worth it dengan apa yang kita punya kami, tapi nggak salah gitu. Di daerah nggak ada, dan kan itu berapa lawan kan sampai memang besar gitu. Kalau data tuh meminta nih kepada negara daripada kita diem tuh gitu sih dia karena mau pulang awali dari gaji pan. Sementara sih itu, tapi bagi kami perkara di Mahkamah Agung sangat banyak sampai ribuan. Karena saksi ini tipikor lah tapak tuan itu yang jauh berpuluh sentimeter. Ada yang sebegitu. Saya story segera kembali. Jalanannya muncul deretan fakta-fakta yang Suap misalkan korupsi 1% dan tentunya saya masukan hakim karena yang salah sekarang Poinnya adalah ketika tidak bisa lain. Kalau supaya independensi sesungguhnya sangat besar yang tidak bisa lebih dari pelaksanaan. Dan kami komunikasi dengan sesuai dengan risiko yang harus diempu. Bukankah hanya akankah secuplik adil akhirnya akan menghampiri para pengadil? Saya Syafaati Suryo. Sampai jumpa di Inside Story selanjutnya.
kita ini request dari... Anak baru itu lagi di dapur buat kopi kan? Pokoknya sesuai rencana, kita kerjain dia biar langsung didepak hari ini. Tenang, gue udah bilang ke dia kalau Pak Sandi minta kopinya diantar sekarang juga ke ruang meeting. Hahaha. Padahal Pak Sandi paling benci rapat pentingnya diganggu sama karyawan. Tuh orangnya datang. Permisi kak, ini kopinya udah siap. Tapi gue agak ragu mau masuk. Di dalam kayaknya lagi ada rapat besar ya. Nggak apa-apa, Al. Masuk aja kali. Pak Sandi itu sebenarnya lebih suka kalau kopinya diantar langsung ke meja dia pas masih hangat. Buruan masuk, taruh di mejanya ya. Oh, gitu ya kak? Ya udah deh. Makasih banyak ya infonya. Gue permisi masuk dulu. Mampus lu, Al. Nyari mati di depan 2 CO sekaligus. Ya tapi kalau dia sampai dipecat kasihan juga sih. Lah, ngapain lo mikirin dia? Jadi pak, untuk target pemasaran bulan ini, kita fokus naikin interaksi di media sosial dulu. Grafiknya udah oke. Tapi gimana strategi kalian buat ngadepin kompetitor yang banting harga? Kita bakal pakai sistem promo bundel, Pak. Jadi, secara hitungan, keuntungan kita tetap aman. Saya butuh angka pastinya, bukan cuma perkiraan. Jelasin ke saya nominalnya. Baik, Pak Sandi. Berdasarkan riset tim kami, nominal keuntungan bersihnya bakal naik sekitar 15%. Permisi, astaga, itu anak baru ngapain masuk ke sini? Nyari mati dia. Selamat pagi semuanya. Maaf mengganggu. Saya mau antar kopi ini untuk Pak Sandi. Siapa yang kasih izin buat... Hah? Wajahnya mirip banget kayak Gladys. Ini nggak mungkin Gladys kan? Tapi Gladys sudah meninggal 1 tahun lalu. Gak mungkin kan ada orang yang semirip ini dengan Gladys. Kamu karyawan baru kan? Pak Bos tidak suka ada yang mengganggu kalau sedang meeting. Lebih baik kamu bawa aja lagi kopinya. Nggak perlu, bawa aja kopinya kemari. Tumben Pak Bos gak marah. Ya ampun, maaf banget Pak. Saya beneran gak sengaja. Kamu nggak apa-apa? Maafin saya Pak. Kalau Bapak mau hukum saya gak apa-apa. Saya menerima semua kesalahan saya. Lebih baik sekarang meeting kita tunda dulu karena baju saya basah. Aneh banget Pak Sandi. Biasanya dia bakal ngamuk. Siapa nama kamu? Kamu gak akan selamat karena sudah melakukan kesalahan di depan Sandi. Nama saya Alia Pak. Kenapa wajahnya semirip ini? Apa Tuhan sengaja kirimkan orang yang mirip Gladys buat gue? Ya sudah, lebih baik kamu kembali bekerja. Lo gak apa-apa kan? Tadi gemeteran banget pas di ruang rapat. Jujur masih shock banget. Jantungan gue rasanya. Gue cuma mau ngasih nasihat aja nih.